Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Yulianti Rasita Dewi, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 praktikum audit, yaitu mengenai siklus persediaan, pengundangan, dan pembayaran utang usaha. Di sini sudah ada prosedur audit. Yang pertama itu mengenai persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan, inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan itu, yang pertama ada mempelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Untuk ini tidak dilaksanakan. Selanjutnya itu ada yang kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, serta harga per tanggal pengambilan persediaan. Nah, untuk ini dilaksanakan, untuk keterangannya ada di buku 1, halaman 89. Selanjutnya, untuk sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, pemeriksaan ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang seperti surat jalan serta faktur penjualan. Nah, itu dilaksanakan dan ada di buku halaman 98 sampai dengan 113 di buku 1 itu ada surat jalan serta faktur penjualan contohnya. Selanjutnya itu, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus-menerus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Nah, ini dilaksanakan, tetapi tidak ada di buku untuk penjelasannya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, menyertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Ini juga dilaksanakan. Selanjutnya, untuk melakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang, serta memperhatikan apakah dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal harganya. Nah, ini ada di buku halaman 90, buku 1, bagian bawah. Selanjutnya, waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumbukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Nah, ini ada di kuesioner. Selanjutnya, untuk membandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan terdaftar persediaan menurut akuntansi. Nah, ini ada di indeks FF1 atau di buku 1 halaman 90 bagian bawah. Kita klik saja FF1. Nah, ini untuk contohnya. Nih, di sini ada deskripsi persediaan, ada nomor kode, jika ada bisa dimasukkan. Terus di sini ada unitnya, ada jumlah harga fisiknya, harga kartunya, perbedaannya berapa, serta keterangannya. Contoh di sini ada polivinil. Untuk harga fisiknya yaitu 1.560 perak. Di harga kartunya senilai 1.650. Nah, perbedaannya di sini ada 90 perak, yaitu bahan baku hilang dicuri. Nah, di sini selanjutnya ada contoh dari PS, yaitu ada harga fisiknya 2.850, untuk harga kartunya yaitu 2.350. Di sini ada minus 500, yaitu belum dilakukan pencatatan, yaitu koreksi nomor. Selanjutnya untuk karton box, di sini ada 52.580.
Untuk harga kartunya 62.580, perbedaannya 10.000. Di sini rusak atau cacat karena terendam banjir, yaitu koreksi untuk nomor 3. Selanjutnya ada Rukofin SP500. Harga fisiknya 37.500 dengan harga kartunya yaitu 39.500. Di sini ada perbedaan 2.000 yaitu barang konsinyasi atau koreksi nomor 4. Yang terakhir ada Rukofin SP1000 dengan harga 28.854 perak. Sedangkan harga kartunya yaitu 27.854 perak. Di sini perbedaannya 1.000, yaitu barang untuk sampel promosi atau koreksi nomor 5. Kita kembali lagi ke prosedur audit. Selanjutnya yaitu ada memastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik, yaitu kita checklist, yaitu telah dilaksanakan. Selanjutnya, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau trace back ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Ini juga dilakukan. Selanjutnya yaitu uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Ini tidak dilaksanakan tetapi ada di vouching halaman 94. Selanjutnya, memperhatikan kemungkinan perubahan sistem metode tahun lalu. Ini juga tidak dilaksanakan. Selanjutnya, memeriksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu. Ini dilaksanakan dan ini kita menghitungnya secara mandiri. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menyiapkan schedule utama. Di sini ada untuk indeks F di halaman 91, bisa kita klik. Nah, di sini ada keterangan untuk per klien, ada pare atau selisih, serta per audit 31 Desember 2020. Di sini ada persediaan barang jadi, ada persediaan barang dalam proses, persediaan barang baku, serta barang penolong. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu untuk barang dalam proses, untuk debit parenya ada di F2, di kolom D4. Selanjutnya untuk barang baku ada di indeks F3, yaitu kolom D10. Ini juga sama. Nah, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya untuk meminta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga pertanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Ini kita lakukan serta ada di buku di halaman 89-90, yaitu buku 1. Selanjutnya untuk kegiatan 7, melakukan penelaahan analitik atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebih. Barang yang menjualnya lambat atau slow moving atau usang. Di sini ada di indeks ARP 1.1. Di sini ada keterangan untuk laporan keuangan seperti aset tetap. Nah, di sini ada per audit, per klien, serta naik turun. Selanjutnya kita ke prosedur audit lagi.
Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang di penjual atau free on board atau FOB shipping point, atau pembelian perangko gudang si pembeli atau free on board FOB destination point. Nah, ini dilaksanakan dan ada di buku halaman 22. Selanjutnya mendapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Nah, ini kita lakukan serta ada di buku halaman 91 nomor 4 barang konsinyasi. Selanjutnya mempelajari kecukupan pertanggungjawaban asuransi. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualnya lambat, usang, atau sisa atau scrap ini tidak dilaksanakan. Untuk pelajaran semua perjanjian pinjaman dengan kreditur, memperhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Ini juga tidak dilaksanakan ya. Nah, kita langsung beralih ke PPN masukan. Untuk 1, 2 tidak dilaksanakan, untuk 4, 5, 6 juga tidak. Di sini hanya untuk poin 3, yaitu memastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan. Memastikan juga bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Ini telah ada di halaman 91, di buku 91. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan, di sini ada yang pertama melakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS) dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Serta analisis sebab naik atau turun yang mencolok, memperhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan meminta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Yang kedua yaitu menghitung rasio dari COGS dan membandingkan dengan tahun lalu serta tulis simpulannya. Yang ketiga, nah untuk yang PL2 ini ada di sini. Nah, PL2 ini berisi tentang laporan persediaan, ada laporan beban, dan persediaan barang jadi awal, akhir, dan barang dijual. Nah, untuk di sini juga sudah dijelaskan rumus-rumusnya. Di sini ada angka-angkanya. Selanjutnya untuk yang kedua, menghitung rasio dari COGS dan membandingkan dengan tahun lalu serta menulis kesimpulannya. Ini tidak dilaksanakan ya. Yang ketiga, yaitu meyakinkan bahwa harga pokok produksi atau cost of goods manufacture atau COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung dengan bukti-bukti. Ini juga sama, ada di halaman 98 coaching, yaitu untuk indeksnya sama seperti tadi, sama seperti kegiatan di atas, COGS juga. Selanjutnya kita ke pemeriksaan pembelian. Nah, di sini untuk kegiatan yang pertama membandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta mendapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan material. Ini kita laksanakan. Untuk kegiatan 2, ketiga, atau 5, 6 tidak dilaksanakan. Lanjut ke melakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan atas pembelian secara acak atau random. Baik jumlah, harga, syarat, pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian atau purchase order, dan melakukan penerimaan barang atau receiving report. Di sini kita lanjut aja sampai ke pemeriksaan kebenaran perhitungan matematik
kritis pada faktur pembelian dan memo debit. Juga memeriksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang dan kena pajak. Ini setiap pre-order pembelian sudah dikenakan pajak ya. Ini kita langsung saja ke indeks TOC3. Nah, di sini ada order pembelian, ada tanggal, nomor, nama pembeli, nama pelanggan, jumlah, yaitu bukti, ada bukti pendukung, bukti otorisasi, footer, pemeriksaan pencatatan, ke buku pembelian, ke kartu persediaan, juga ke buku besar. Ini semuanya sudah lengkap ya teman-teman. Nah, lanjut ke melakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Mencatat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan tercatat pada buku pembelian. Selanjutnya, mencatat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Di sini ada di PL 2.1, ada di buku halaman 94 dan 99. Kita buka aja langsung PL 2.1. Nah, di sini sama seperti nggak jauh beda dengan PL2. Nah, di sini ada order pembelian seperti tanggal, nomor order, nama pelanggan, jumlah, serta tanggal pencatatannya. Selanjutnya, kita ke utang usaha. Di utang usaha ini, selanjutnya ke utang usaha, yaitu yang pertama diminta untuk daftar utang usaha. Periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Nah, ini ada di indeks M1 halaman 92. M1 di sini ada kolom nama pelanggan, ada saldo per klien, ada perbedaan jumlah, ada per audit. Lanjut, kita menentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Ini sudah dijelaskan di buku halaman 94, isinya ada nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi perbedaan, serta pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019. Selanjutnya ada meminta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui pertanggal neraca konfirmasi. Yang kedua, bila saldo akhir akun utang digunakan. Yang ketiga, bila pengendalian internal atau internal kontrol atas pembelian dianggap terlalu lemah. Nah, ini ketiganya kita laksanakan. Selanjutnya, untuk meneliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Nah, untuk ini ada di indeks MM1.1 atau ada di buku halaman 94 dan buku 2 halaman 64. Di sini ada
kolom nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah perkelahian, hasil konfirmasi perbedaannya, serta pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019. Nah, untuk CB ini confirmation balance atau hasil konfirmasinya itu sama. Nah, ini RD itu ada perbedaan dengan hasil konfirmasi, jadi harus disesuaikan dengan hasil konfirmasi yang ada di buku sebelumnya. Selanjutnya kita ke nah, di sini untuk bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok, serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya, poin 8, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapat keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti yang pertama, meminta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Memeriksa penjumlahan dan mencocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Yang kedua, periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit. Yang ketiga, periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan keuangan dan periksa transaksi yang tidak lazim tersebut. Nah, ini kita laksanakan, ada penjelasannya di buku 1 halaman 94. Selanjutnya, memeriksa persoalan yang belum terselesaikan dan menyelidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Ini juga kita analisis, kita lakukan. Selanjutnya, melakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut-off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini sama ada di indeks MM1.1 atau di buku 1 halaman 94 serta di buku 2 halaman 64. Yang terakhir yaitu membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan seperti indeks M1 atau di buku halaman 60 buku 2 ya. Nah, ini jurnal koreksinya. Ini seperti yang telah saya jelaskan untuk koreksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini untuk jurnalnya. Di sini untuk koreksi yang pertama yaitu beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil senilai 1.350.000. Yang kedua, pembelian bahan baku PS senilai 8 juta, PPN masukannya 800.000 pada utang usahanya 8.800.000. Nah, untuk yang ketiga, koreksi bahan penolong atau carton box, yaitu beban produksi pada persediaan bahan penolong senilai 11 juta. Nah, koreksi keempat yaitu koreksi bahan konsinyasi atau SP500, yaitu piutang dagang senilai 35.002.000, persediaan barang jadi 31.820.000 pada PPN keluaran 10%, yaitu 3.182.000. Koreksi yang kelima yaitu koreksi barang SP1000, yaitu beban promosi senilai 17.500.000 pada persediaan barang jadi senilai 15.910.000 pada PPN keluaran 10%, yaitu 1.591.000. Selanjutnya kita ke indeks F. Di sini tersedia untuk persediaan barang jadi dalam proses baku dan penolong. Di sini ada kolom per klien, ada kolom koreksi pare, debit dan kredit, serta per audit.
Ini untuk persediaan kolom F1, indeks F1 itu untuk persediaan barang jadi, F2 itu untuk persediaan dalam proses, F3 untuk persediaan bahan baku, F4 untuk persediaan bahan penolong, serta FF1 yaitu untuk perhitungan fisik persediaan, TOC3 untuk uji transaksi pembelian, untuk M1 yaitu indeks utang usaha, untuk MM1.1 di sini untuk daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nah, di sini ini ada hasil konfirmasinya, bisa dilihat kalau CB itu konfirmasinya balance atau sama, untuk RD itu ada perbedaan di dalam koreksinya. Jadi kita harus di dalam konfirmasinya. Jadi kita harus mengoreksi agar hasilnya tuh balance sama. Yang MM1.2 itu di sini ada saldo menurut konfirmasi. Jumlah konfirmasinya itu ya 6 dengan jumlah Rp711.559.100. Presentasinya 56% untuk tahun berjalan dan untuk tahun lalu senilai 69%, 69,29%. Nah, di sini untuk hasil konfirmasi yaitu jumlah konfirmasinya 3 dengan nilai 569.347.000. Untuk presentasi tahun berjalannya 44,86% dan untuk presentasi tahun lalunya senilai 55,44%. Untuk selisih dengan pembukuan klien yaitu senilai 11.790.000. Persentase tahun berjalannya senilai 0,93%, untuk persentase tahun lalunya sebesar 1,15%. Di sini ada total yang dikirim senilai 9 konfirmasi dengan nilai 1,2 M atau 1.269.116.100 rupiah. Untuk total utang usahanya sama. Untuk persentase konfirmasinya yaitu 100%. Nah, di sini ada saldo hutang di tahun 2018 serta perbedaan konfirmasinya. Untuk saldo hutang 2017 senilai 1.026.953.500 rupiah. Nah, di sini ada indeks PL 2.1 yaitu beban pokok penjualan. Di sini berisi untuk keterangan ada persediaan, tenaga kerja, beban-beban, serta barang dalam proses awal, akhir, serta barang yang telah jadi manufaktur. Selanjutnya ada persediaan barang di awal, di akhir, serta barang yang telah dijual. Nah, yang terakhir itu ada PL 2.1 atau uji pisah batas pembelian. Di sini ada kolom order pembelian, ada tanggal, nomor pembelian, nama pelanggan, jumlah, serta pencatatan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.